Hai semuanya. Lu tau nggak nanti kalau lu pernah dengar selebaran nih atau di IG sering lu lihat nanti JSP nih bentar lagi heboh di dunia perpespaan terutama di Indonesia. Kebetulan hari ini dengan kerendahan hati gue kedatangan tamu nih. Sebenarnya ya apa ya? Gue juga belum tahu kenapa Jogja Skuter Parade ini akan menjadi pergelaran puncak tahun di 2006 ini. Nah, kebetulan di sebelah gue namanya Pak Cahyo. Beliau ini penggagas dari Jogja Skuter Parade yang nanti tanggal 25 dan 26 Juli akan hadir di Yogyakarta. Mau Pak, kalau mau nyapa teman-teman Vespa nih. Iya, terima kasih buat teman-teman dari 60S, juga teman-teman yang juga dari Legend Cafe, juga teman-teman semua skuteris dimanapun berada. Saya Cahyo, asli Jogja. Dengan Jogja tuh? Jogja, iya. Asli Jogja dari asli kecil? Jogja, iya. Dari kecil, Pak? Dari kecil, nggak kemana-mana. Jadi cuma ngomong dari Jogja aja. Makanya kasih judul Jogja Skuter Parade, terus bangga akan Jogjanya. Oh alah. Gitu. Iya. Kita Jogja itu luar biasa sebagai kota yang di mana? Ya di tengah ya, di center ya. Jadi dari barat, dari timur, dari mana aksesnya strategis lah ya. Jadi kalau mungkin kalau buat event itu juga sangat-sangat orang antusias untuk akan datang. Gitu. Tapi gini Pak. Kenapa Bapak bikin Vespa? Artinya kan Pak Cahyo pasti punya apa ya? Punya hobi tersendiri dong selain dengan Vespa dong. Iya. Nggak mungkin orang yang nggak punya hobi toto milih Vespa. Pasti ada hobi dulu nih Pak. Iya, terima kasih. Memang dulunya saya main di VW ya. Di VW Volkswagen. VW. Ya, dulu kita berapa kali bikin event. Oh gitu. Ya, Jogja JWWF, Jogja Volkswagen Festival. Oke. Terus kemudian saya sekarang dilanjutkan sama adik-adik dari Volkswagen Club Yogyakarta, dilanjutin. Terus saya kita kemarin kebetulan selain VW saya juga senang sama skuter, khususnya Vespa. Kapan tuh Pak? Jatuh cinta sama Vespa kapan tuh? Mulainya kapan ya? Itu benar-benar takjub sama skuter sama Vespa itu ketika ada acara Vespa World Day itu. Vespa World Day yang di Indonesia di Bali itu? Di Bali. Oke. Ya. Itu menginspirasi saya juga. Waktu itu saya riding sendirian. Kemudian saat ajak teman-teman pada nggak mau. Waduh ya udah saya berangkat beli. Malah belum punya teman di skuter kan. Waktu kita jalan sendiri. Dari mulai keluar Jogja, Prambanan sampai ke mana Banyuwangi sana, ketemunya skuter semua di jalan kanan. Vespa semua. Anjir. Waduh, terus mau masuk nyebrang itu ada kayak penyeberangan itu ada kayak pos itu. Wah, gila, orang dari mana-mana datang. Ketemu teman-teman di situ. Kamu sendiri, oh kita sama-sama sendiri. Kita jadi proudnya sama feelingnya itu luar biasa. Dari situ saya nyebrang, lihat di VWD, lihat di Pendawa yang klasik kemana, wah pulang kepikiran juga, wah ini bikin event kayak gini luar biasa ya. Wow. Oh jadi ini Pak, apa Vespa World Day itu menginspirasi kita. Gila. Habis tapi pulang juga biasa kan, setelah pulang ya rutinitas. Terus kebetulan ada tetangga rumah mau berangkat kerja ke IKN, butuh dana berapa tuh, mau jual Vespanya kan klasik. Ya udah deh, aku beli, terus malamnya diantar. Akhirnya dibayarin juga. Bayarin terus karena naiknya kok kayak gini ya. Terus aku bawa ke tempatnya Mas Bento itu. Lama main situ, 1 hari 2 hari ngobrol terus akhirnya ayo bikin sesuatu buat di Jogja. Kebetulan Jogja lama nggak ada event kan. Terus saya ya bikin apa? Ya bikin festival event seperti ya kayak JWFA. Mas, kalau saya kan nggak tahu dunia Vespa, komunitas saya nggak tahu, ininya nggak tahu.
Kalau mau bikin ya ajak aku turun, ajak aku jalan-jalan ke teman-teman semua. Oke. Ke tiap event jalan. Ya, akhirnya kita jalan ke tiap event ke Banyuwangi, ke Kediri, Oke. kemana-mana jalan dibawa sama Mas Bento. Mas Bento itu. Ya. Sebenarnya yang buat inspirasi beliau itu harusnya. Bento ya. Tadi kan Pak Cahyo sempat nyebutin tuh Vespa World Day di Bali menginspirasi gitu kan. Iya. Akhirnya kepikiran nih kayaknya kalau ada di Jogja, karena kebetulan juga Pak Cahyo orang Jogja asli kayaknya seru nih kalau bikin Vespa. Tapi pertanyaan menariknya gini Pak, kenapa kok sempetnya Bapak kepikiran apa ya? GSP kan gede Pak eventnya Pak. Oh iya. Enggak. Nggak sengaja tuh Mas. Makanya saya bingung ini GSP ini gede nih saya ngeliatnya, Nggak sengaja jadi gede. bukan cuman event Vespa yang seperti biasanya gitu. Oh, iya, terima kasih. Itu maksud saya tuh kok langsung gitu loh memikirkan sebuah event yang wah gila banget sih ini. Iya. Gimana Pak? Ya sebenarnya the background dari kemarin-kemarin kan kebetulan saya di waktu JWF saya dari pernah meng-create JWF itu dari berapa kali ya? 6 kali ya, tiap 2 tahun. Jadi dari pengalaman itu ya, ada sedikit pengalaman buat how to make event kan. Dari situ terus dari situ kita ngobrol-ngobrol. Kita pertama sih ngobrolnya kita bikin event kecil-kecilan aja deh, satu hall sama ruang itu. Biasanya kan gitu tuh ya nggak? Vespa. Terus ngobrol gitu lama-lama satu hall nanggung lah. Vespa satu hall nanggung. Terus saya bikin 2 hall, oke. Terus lama-lama kalau gimana kalau sekalian dibikin gede aja, ya ayo ya udah kita saya mulai gimana bisa bikin suatu konsep yang beda dari JSP bikin konsep yang beda. Jadi juga cuman kumpul-kumpul skuter seperti itu, kita bikin sesuatu yang lain. Jadi kita pingin di skuter itu culture-nya jalan, terus industrinya jalan, terus komunitasnya jalan juga. Jadi di industri kreatifnya jalan. Jadi kemarin juga kita lihat di Indonesia ini kan banyak teman-teman yang bikin sesuatu yang buat untuk skuter untuk Vespa, seperti replika, seperti body Vespa, seperti spare part yang mereka bikin dari CNC. Tapi mereka untuk pengakuannya keluar, pengakuannya ke teman-teman itu masih kurang. Mereka jual sendiri-sendirian. Oh, I see. Ya, kita pengen itu industri jembatan ini mereka menjadi suatu industri yang kreatif. Ya di situ. Terus kita undang teman-teman dari luar, dari SAP dan SAP datang. Anjay, SAP datang dan kompetitornya juga datang, Scooter Center. Scooter Center Jerman. Iya, dua-duanya datang. Gila lupa. Ya, kita Itu kan datang. momen itu kan head to head itu. Iya, SAP sama makanya Scooter. head to head kan itu Gila. dua-duanya suruh datang aja. Kita waktu itu Mas Ades ke Jerman, temuin mereka. Sebenarnya kita udah ketemu sama SC duluan di Indonesia. Tapi sebelumnya via email. Terus mereka tertarik, kita temuin mereka di Jerman. Ngobrol-ngobrol, mereka tertarik semua dengan konsepnya semua. Jadi confirm mereka datang. Anjrit, pantes nih gede nih, gila. SIP. Iya. Masuk Scooter Center, Pak. Datang ya. Datang. Gokil. Itu ini nggak sih apa? Emang dipikirin Pak kayak gitu tuh. Ya memang dipikirin, kita pinginnya ya kalau ya pengen sesuatu yang beda kan Pak ya. Itu beda sama yang mungkin event skuter kan sekarang banyak yang kumpul, catering, karena jadinya jadi memang beda. Karena kita pakai CC yang luasnya segitu besar, juga biayanya juga agak murah juga, makanya ya kita minta support teman-temannya untuk membayar tiket, ya gitu. Ya gila sih kalau saya Pak ngeliatnya gokil. Nggak terbayangkan lah kan biasanya kan event Vespa kalau di Jogja kan ya artinya belum ada lah sebesar JSP lah. Oh, gitu. Ya gila aja lah Pak. Iya. Gila. Ya kemarin juga di JSP kita selain industri kita juga undang seni kreatifnya juga. Jadi di Jogja kan banyak seniman juga. Ya,
Kayak kemarin besok Pak Edi Purbandono ya, yang bikin Vespa yang melengkung-melengkung itu. Ya itu besok Itu juga dia? tampil di sana. Nampil dan di display. Display. Anjir. Ya, karena mereka karyanya kan banyak di luar. Betul. Kita teman-teman kan pernah lihat di sini, makanya kita bawa ke Jogja. Padahal dia asli Jogja. Gila. Jadi ada berbasis ya art juga. Jadi kita kolaborasiin semua dari jadi satu wadah. Jadi seniman musiknya juga kita ke genre yang benar-benar yang disukai teman-teman skuter. Gitu ya. Ya. Terus gimana Pak ini? Enggak, saya sih tertarik gini. Dari support pemerintah gimana? Support pemerintah, ya mereka support. Terus kita kebetulan kemarin ke Dinas Pariwisata, ya support dalam arti support bikin support untuk acara ya. Itu perizinan mereka support. Terus kita akan jadi kalender tahunan. Waduh, ngeri. Kita siap tahun di bulan Juli. Pasti ada JSP itu. Ada JSP di bulan Juli minggu terakhir tiap tahun ada JSP. Gila. Tapi gini Pak, di beberapa pemikiran orang sebagian, event Vespa kan cenderung ya kayak gitulah gitu kan. Itu gimana Pak kalau di nanti JSP ini? Ya kita pengennya mencapai itu ya. Kita pengennya ya sedikit upgrade ya. Kita kasih mungkin ya ini mungkin baru pertama. Jadi mungkin jadi pembelajaran buat kita semua juga. Juga kita nanti kita juga udah sounding. Ya, ini event yang mungkin beda sama event-event yang lainnya. Ya, terus ini juga kemarin juga kita obrolan, kita kemarin juga roadshow ya dari Jogja ke timur. Kita roadshow sampai ke Larantuka. Roadshow JSP JSP ya, kita riding 21 hari. Naik motor, naik Vespa, naik skuter. Kita berhenti di Kediri, Surabaya, kota-kota besar semua. Kita promosiin juga JSP itu apa gitu. Terus kita juga bilang kalau JSP memang nanti Vespa yang benar-benar layak jalan yang mungkin bisa masuk, bisa di riding ke JSP. Jadi teman-teman yang mungkin maaf Vespa yang ya dibilang Vespa sampah itu mungkin sebaiknya disimpan dulu. Ya. Menarik. Tapi kan saya balik lagi nih. Jadi penasaran gitu loh. Kan secara apa ya? Bapak tadi karena lahir di Jogja, terinspirasi dengan Vespa World Day di Bali, akhirnya bikin di Jogja. Kenapa sih nggak di Jakarta yang lebih apa ya? Dalam tanda kutip ekosistem industrinya lebih mendukung lah bahasa kasarnya gitu. Iya. Kenapa masih bertahan di Jogja aja Pak? Ya Jogja sebenarnya ya karena ya seperti tadi bilang Jogja memang kota yang unik ya, komunitasnya unik. Ya dibilang slow living ya nggak slow living beneran. Jadi ya kita lebih santai di sini, bentuk kreatif juga teman-teman lebih ya, industri kreatifnya mungkin dari pemikirannya lebih gila lah gitu. Ya gitu. Apa jangan-jangan ini Jogja menjadi ibu kota Vespa, ibu kota negara Vespa mungkin Pak. Iya. Karena kan kalau melihat dari yang kita tahu lah ya Pak ya, event-event Vespa yang hampir tiap minggu kan ada event di Jogja. Yeah. Makanya ada sebagian orang bilang Yogyakarta tuh ya ibu kotanya Vespa, karena eventnya tiap minggu ada terus. Iya. Saya pikir tadinya Bapak terinspirasi dengan event yang di Kediri itu loh Pak. Tiap tahun kan ada di Jogja, KSF. Iya. Saya pikir wah ini jangan-jangan seru nih kalau sampai menyaingi KSF, karena kan belum ada lagi kan selain KSF. Kalau menyaingi enggak sih. Kemarin kita juga sowan ke sana. Ya, silaturahmi minta masukan juga. Pertama kali yang kita tuju KSF. KSF ya. Iya, KSF. Buat jadi ini benchmarknya. Iya, kita KSF, kita minta masukan, minta support mereka. Akhirnya benar mereka akan support ke JSP. Luar biasa. Kan itu pasti ya gue yakin sih bikin event kayak gitu pusing sih bro, pusing. Nah, saya tuh kebayang Pak, itu gila, itu hal yang paling susah apa sih Pak? Iya. Sebenarnya dibilang ya agak nekat juga ya.
Neka juga kebetulan saya didukung teman-teman semua, mereka semua juga all out. Di situ ada di tim intinya tuh ada Mas Ades, ada Mas Erik yang Mas dari Erik. MSC. MSC, oke. Iya, ada Mas Erik, ada Mas Winto, ada Ades yang teman juga di CWF, ada Mas Toto yang dulu yang selalu support saya di VW juga, acara-acara VW. Jadi mereka memang timnya udah dari intinya udah sering bikin sesuatu. Terus ya di situ kan kita juga tantangannya sebagai hal baru juga, selama ini kan event skuter Vespa kan ya begitu terus ya. Ya kita pengennya gimana caranya yang event-event itu sistemnya itu kita jadiin sesuatu di JSW, kita undang semua, ya kita kasih ya sedikit sesuatu yang berbeda, jadi kaitin semua sama industri, sama seni, sama apa tadi semua. itu ya. Oke. Jadi di situ nggak cuma lihat kita ya di persaudaraan Vespa itu udah luar biasa. Nah, kita bikin sesuatu yang lain. Pernah ada pikiran mau nyerah, Pak? Enggak, maksudnya anjir susah nih dah, nggak usah. Balik badan gitu. Ketika duitnya udah ngumpul. Iya, karena duitnya. Sponsor ya mungkin tahun-tahun susah sekarang ya. Jadi sponsor juga belum. Memang tantangan terbesar mungkin ya, sponsor ya. Sponsor. Terus kebetulan karena saya sering bikin event, disupport sama teman-teman di dunia event juga. Mas tak bayar mundur, tapi tak bayar. Ya siap support, kita support semua. Jadi didukung sama teman-teman pelaku event juga, itu juga luar biasa. Emang ini ada target yang datang berapa gitu-gitu nggak sih, Pak? Kita sekitar 12.000. 12.000. Kebetulan selama kita awal cetuskan JSW itu tahun kemarin, bulan Juli juga. Tahun kemarin selama setahun kita selalu ya sounding, kita naikin, akhirnya naik sampai terakhir di 2006 awal kita roadshow. Itu udah hipnya naik terus kita ada informasi dari luar juga akan datang, dari Taiwan yang Twin Scooter juga datang. Oh, jadi ini nggak hanya komunitas di Indonesia aja? Enggak, di Malaysia banyak datang. Anjir. Ada band dari Malaysia yang datang juga. Nggak kaleng-kaleng JSW, cuy. Iya. Ada band terus dari Thailand juga datang. Jadi komunitas dari Thailand, Ya, Malaysia. Ya. SIP. Ya. Ya, teman-teman dari Palu, dari NTT, dari Sumatera, dari Jakarta semua pada confirm datang, dari Kalimantan datang. Wah, ada yang gila, kemarin gila. udah berangkat dari Toli apa ya? Dia Udah jalan, on the way kemari. Iya, on the way kemari. Jadi memang luar biasa antusiasnya. Berarti emang ditunggu-tunggu nih event Iya, kayaknya. banyak orang penasaran juga. Iya. Ya, juga terus ya kemarin juga kita ke Jakarta ya. Ke Jakarta. Waktu itu kita ke ruang analog tempatnya Om Mehret itu. Kita ketemu teman-teman komunitas Jakarta. 60S juga ada di sana. Kita sampaikan, mereka juga support sekali. Gila. Terus ke teman-teman di Jaksel, ke Gescu. Ya mereka nggak support, mereka akan bawa small Gescu ke JC. Gila. Terus nggak lupa, ini kan udah mendekati nih, Ya. makin deg-degan nggak sih? Deg-degan sih enggak, makin pusing ya. Waktunya tinggal 10 hari, hamil 10. Makanya Ya. nih. Kita ya. Ini, lu gila, event gede, dapat bocoran katanya agak sedikit susah gitu mengenai sponsor, tapi beliau tetap yakin Kita jalan. Ya, kita jalan dengan semaksimal Pak. mungkin. Ya, sebagai event pertama, ya kita harus all out bener ya. Ya mungkin nanti di event tahun kedua, ketiga, keempat mungkin baru ya agak settle. Udah ada setup ya. Betul. Semua orang pasti lihat portofolio dulu kan, sponsor itu. Oke Pak, tadi kan sudah banyak yang cerita mengenai komunitas yang datang, terus dari pihak SIP pun sudah confirm datang ya Pak? Datang. Tapi sebenarnya yang saya pengen tahu tuh,
di bayangan saya tuh nanti ada apa aja sih ntar di JSP itu? Ya itu menarik ya. Jadi kita di JSP itu agak nyontek dulu bentar. Biasanya kan event-event tuh ada tuh. Iya. Terakhir event saya lihat tuh ada tato, ya nggak? iya. Dari industri tato. Kayak. Kalau nanti apa, Pak? Yang pasti di JSP besok tuh ada pameran Swensen ya. Apa tuh Swensen, Pak? Kayak kontes skuter, pameran. Oke. Untuk skuter, jadi semua segmen skuter ada Vespa, Lambretta, atau semua skuter dari klasik sampai modern. Matic artinya ikut. Ikut Matic. Wih. Jadi semua yang dibilang skuter. Jadi artinya nanti semua Vespa ataupun semua skuter boleh Boleh ikut. Ya. Oke. Pendaftarannya nanti ada di IG itu, di IG-nya Di JSP IG. Ya, Oke. ada pendaftaran IG, terus ada Deno Test. Deno Kontes. Deno Oke. Test ya, ada Deno Test, ada Fun Trail. Jadi Fun Trail jadi di belakang JSC itu kita bikin sirkuit. Sirkuit dari tanah ya, ada Fun Trail, jadi itu ada kayak apa ya? Vespa Racing. Racing motocross itu kayak cross-crossan. Tapi ini Vespa. Vespa. Jadi skuter. Itu ada yang Ada. ikut, yang berpartisipasi ada? Ada. Udah banyak, nanti ada. Anjir. Nanti mungkin Mas Angga juga akan main di situ. Angga Anjay. Betul ya. Di situ ada berapa? Nanti dari yang SCP juga akan nyoba Di racing itu. Racing itu. Dan dia turunin motor. Turunin motor. Anjir. Terus ada seperti tadi Art Island. Art Island itu kita collab sama teman-teman seniman Jogja. Ya, seperti Pak Edi Bandara itu ada beberapa seniman-seniman juga lainnya. Ada kira-kira 12 seniman akan pancang karya di dalam. Gokil sih ini. Gokil, nggak sabar nih JSP. Terus ada lagi seperti booth bengkel, industri itu akan tampil di sana seperti industri CNC, part, skuter, aparel, terus helmet, Oke. seperti itu. Tapi untuk yang itu kan itu Pak bentuknya tenan gitu. Tenan ya. Ada berapa kira-kira diperkirakan tenan? Tenan kita lebih dari 80 ya di dalam. Ada F&B juga, ada food courtnya. Kebetulan kita juga disupport sama Gaya Hotel. Oke. Ya, jadi tamu-tamu dari luar nginep di situ juga sempat ada. Gokil. Terus yang menarik ada Lucky Draw. Apa itu? Lucky Draw itu jadi kita ada Lucky Draw yang full spare partnya dari SAP. Itu speknya semua spare part dari SAP, mesinnya juga SAP full. Yang hari ini, yang seminggu lalu dikirim, mungkin Kamis besok sampai di Indonesia. Speknya 244 cc. Anjay. Itu nanti kita cuma nyiapin body, terus sama ngerakitnya semua, aksesoris full dari SAP. Cara dapetinnya. Ya. Ini yang menarik ini. Kayak Lucky Draw-nya itu ada dua, etik sama klasik. Klasik. Ya, jadi kalau mau dapat beli tiketnya. Beli tiket anjrit, bro, gila. SIP loh dalemannya. Ya, semua SAP. Jadi Terus SAP ininya, bodinya? bodinya fake ya. Fake. Anjrit. MK. Terus yang Matic bodinya bentuknya sprint, Vespa sprint. Nggak kaleng. Sprint, terus di situ ada Lucky Draw juga. Nanti di Skuter Center akan bikin auction lelang. Oke. Satu skuter Matic. Jadi full partnya dari Vespa Matic, full partnya dari Skuter Center. Skuter Center. Ya ada BGM semua nempel semua situ, sama di livery dari spesial SAP untuk JSP. Jadi cuma ada satu. Ya, di ada dunia. satu di dunia. Iya. Gokil. Iya. Tapi kenapa sih kok nggak ada sih dari Vespa Indonesia gitu-gitu loh, Pak? Iya. Gue penasaran. Ya, Ada nggak sih sebenarnya? Nggak ada. Ini yang Lucky Draw ini kita collab sama teman-teman builder di Jogja di Indonesia. Jadi spare partnya, bodinya ngecat ngelas welding, semua partnya sebagian dari teman-teman di sini. Jadi mereka yang bangun restorasinya, partnya dari SAP. Gokil. Ngopi dulu bro. Nih kebetulan gue ada di Kopi Legend yang selama ini sudah mensupport full
Gini, bukan gini. Cafe Legend tuh cafe yang mensupport aktivitas-aktivitas kegiatan komunitas di Yogyakarta. Ya, betul. Nah, jadi kalau lu ada kegiatan apapun, Kopi Legend pilihannya. Lanjut Pak. Ya, siap. JSP. JSP. Tadi kan udah tuh peserta kontes. Hmm. Ngomong-ngomong ada hiburannya nggak sih? Ya. Ntar garing lagi, nggak ada hiburannya lagi. Hiburannya kita kasih full hiburan. Jadi di hari pertama itu Sabtu. Jadi hiburan mulai dari jam 4 sore musik sampai malam jam 11. Jadi hari Minggunya juga tadi di Minggu itu ada breakfast. Minggu ada Denny Fras, ada Kayaknya ada segidok. ya itu baru kemarin deal kita. Confirm. Confirm. Anjir, segidok. Segidok di hari Sabtu, Tony Q di hari Minggu. Anjay. Jadi semua dewa apa top reggae Indonesia ada di JSP. Anjir. Jadi ya kalau beli tiket beli Sabtu sama Minggu. Terus nanti lucky draw akan diundi di hari Minggu. Penutup. Penutupnya Tony Q, sebelum Tony Q kita undi lucky draw. Anjay. Gila. Segidok, Tony Q. Nggak kaleng-kaleng. Ya segitu kebetulan kita dekat sama mereka. Ya, ayo kita support event Jogja terutama yang ya skuter, mereka kan suka skuter kan. Terus nih Pak, tadi kan JSP sudah mulai kelihatan lah bentuknya, dan saya mungkin sama teman-teman yang lain sudah nggak sabar nih mau cepet-cepet JSP biar bisa datang di sana Pak. Cuman kan saya mau lagi nanya-nanya nih mengenai ya minimal kalau menurut Pak Cahyo nih kondisi sekarang kan Vespa klasik udah jadi buruan tuh Pak. Ya. Buruan tanda kutip lah ya. Apakah itu akan bergeser menjadi sebuah gaya hidup atau ya nggak tahu menurut Pak Cahyo udah. Kalau saya sih Vespa klasik itu kalau menurut saya itu investasi. Iya. Jadi mungkin kalau Vespa klasik kan nggak mungkin sesuatu diproduksi lagi gitu kan. Oh, Kan oke. untuk jumlahnya semakin tua semakin jarang juga. Apalagi yang rare-rare itu yang waduh. Itu saya anggap investasi juga, itu investasi. Jadi mungkin ya kalau mau yang orang entrepreneur bisnis ya itu luar biasa. Itu Berarti Pak Cahyo nih saya yakin lebih suka Vespa original dibandingkan resto. Saya itu nggak, ya terus terang untuk Vespa skuter nggak begitu ngerti ya. Kalau itu APN yang gitu saya nggak ngerti aku. Kalau kesenengannya, Jangannya nggak tahu aku. Ya, tapi kalau si penting Vespa. penting skuter saya nikmati di jalan, touring. Saya suka jalan-jalan kemana-mana, suka touring. Tuh kemana. bro, ini orang yang bikin JSP aja kagak beda-bedain Vespa bro. Oh, yang penting menikmati Vespanya coba. Anjay. Kalau punya Vespa yang Kalah level lah. Men. Iya. Aduh. Terus tapi gini Pak, kenapa Vespa Matic dikasih ruang di JSP nanti? Vespa ya, kita ngomongnya skuter ya. Ya, skuter lah, taruh. Skuter gitu kita pengen rangkul semua komunitas semua, dari skuter klasik, skuter modern, sampai mungkin ada Sukomadi, ada macam-macam itulah. Jadi kita pengennya itu bagian dari kreativitas. Oh, Ya, makanya di Show and Shine di JSP itu kita yang original kita taruh di display. Kita taruh di display dan kita kan Show and Shine kita yang ada sedikit lomba kreativitasnya tuh di restorasi dan yang racing tadi tuh, ya racing, yang restorasi, yang gimana bikin Vespa menjadi itu yang kita akan apresiasi. Yang untuk original memang sangat mudah kita apresiasi karena ya itu sebagai sesuatu yang aku bilang tadi investasi kan, itu ya mesti naik terus ya.
yang punya juga orang mungkin yang itu aja. Kita ingin kasih wadah buat teman-teman yang ya baru pemula atau baru apa ya kayak gitu. Iya. Terus kalau ada yang bilang gini Pak, Vespa itu menjadi itu kan, setelah kita tahu Vespa itu akan jadi si identitas pemiliknya kan? Iya, betul. Iya nggak? Iya, betul. Pasti itu akan ke arah situ tuh. Iya. Oke. Terus kalau boleh tahu nih, pernah nggak sih punya impian Vespa Bapak keliling dunia lagi atau yang nggak tahu? Mungkin kan JSP nanti Bapak udah ada sukses nih, gue udah capek ngurusin JSP, gue touring aja deh gitu. Kalau kepikiran gitu. Kalau touring mungkin ya dari saya sendiri memang suka jalan. Oh iya? Ya suka jalan touring, teman naik motor. Besok setelah kita rencana November besok ini, setelah JSP kita mau jalan keliling di Sulawesi. Anjay. Buat gila. JSP tahun depan. Jadi memang kita pengen riding. Kalau ada yang ngajak riding di luar negeri, wah saya ikut mau. Terus gini Pak, saya tuh pengen nanya gini, kan pasti karena Bapak udah paham lah ya di dunia, ya bisa dibilang dunia otomotif, terus juga dunia event gitu kan. Kalau nanti ke depannya tuh, Bapak bisa ngelihat kira-kira Vespa ini akan berkembang seperti apa Pak? Kalau saya dari Vespa yang klasik itu mungkin ya itu tadi akan terus berkembang ya. Jadi mungkin kalau sekarang kemarin mungkin awal-awal segmennya agak di bawah ya. Lama-lama mungkin karena sekarang anak-anak muda aja daripada naik Iya betul. anak SMA pilih mana beli Vespa dia naik. Iya. Katanya culture katanya wah. Ya kayak gitu itu jiwa itu akan bertambah, akan nambah terus. Ya itu ada peluang jadi lifestyle, jadi icon, jadi identitas diri sendiri kan. Nah, itu yang mulai berjalannya. Akhirnya ya, skuter Vespa naik. Mungkin ke depan ya nggak ada skuter Vespa murah mungkin. Harganya kan goreng terus. Pak, ini terakhir nih, harapan terbesar di samping buat JSP, terus secara pribadi apa Pak kira-kira Pak? Saya sih jujur, aduh, bingung saya kalau mau komentarin JSP Pak. Udah gila banget dah, nyesel dah kalau nggak datang mah itu. Ya, terima kasih semuanya. Awalnya terima kasih banget ya. Jadi kita mikirnya JSP ini bukan milik kita sendiri, milik kita apa gitu, tapi milik teman-teman skuteris juga. Jadi kalau ini jalan terus jadi identitas, oh ini ada event yang di Indonesia kemungkinan jadi kalender internasional atau kalender apa, makanya pinginnya kayak gitu targetnya. Terus saya ingin yang di Itali Pak. Jangan. Kualat tadi. Jadi kita pengennya tiap Juli bulan terakhir, ya minggu terakhir tiap Juli. Jadi buat teman-teman yang di luar, teman di mana, oh Juli ini pasti besok tahun depan ada JSP lagi. Jadi teman-teman di luar atau apa, ya industri juga berkembang. Oh besok bulan Juli aku bikin karyaku akan tampilin di situ. Jadi memang di sini bencarnya kreativitas di skuter di itu pasti JSP naik terus. Ya, itu. Kita pengen kasih wadah buat teman-teman. Ini loh etalasenya. Nah, gitu. Apa. Ada yang lebih pengen ditanya lagi sih Pak, biar lebih tahu nih mengenai Pak Cahyo nih. Sebenarnya Vespa tuh lebih cocok buat harian apa koleksian sih? Kalau yang klasik koleksi, yang matic harian enak. Masih itu ya? Iya. Oke. Terus lebih enakan riding apa lebih enakan nongkrong? Saya senang riding. Dibandingkan nongkrong? Iya. Mampus lu yang nongkrong. Terus anak muda tuh sekarang yang Bapak lihat tuh sudah lebih berbudaya dengan Vespa ya? Iya, anak muda, anak SMA udah mulai bapaknya minta motor, minta Vespa, minta skuter. Iya. Iya. Nggak minta motor lainnya. Minta PX katanya. Nah ini yang penting nih. Ini gue sering denger nih. Kayaknya katanya komunitas sekarang lebih banyak dramanya daripada nongkrongnya.
Wah, itu nggak tahu aku. No comment. Bisa ini. Aduh. Comment. Terus juga ini senioritas di komunitas masih Wah. penting nggak sih, Pak? Saya itu main sama yang baru, ya, yang semua sama. Kalau di komunitas, di hobi, nggak ada yang senior, nggak ada yang junior. Semua sama. Sama ya. Saya riding ke Larang Tuka, semua anak muda semua. Saya umur 56, cuma saya. Tapi kita semua sama. Sama ya. Iya. Iya. Terus terakhir nih, kayak kan banyak tadi Pak komunitas yang hobinya memang builder, Iya. memang bangun Vespa gitu kan. Apakah itu masuk juga ke dalam kategori komunitas skuter dan Vespa? Saya pikir iya sih. Kan kalau juga builder gitu kan mereka kan passion juga ya. Betul, Passion juga, kadang mereka juga apalagi didukung dengan finansial yang pastilah, ya. Kalau misalnya cukup ya pasti suatu yang bilang cukup untuk ini pasti pengen lagi. Itu biasa itu di hobi itu biasa, makanya sering disembunyiin nggak taruh di rumah. Sama kayak punya saya ini bisa disimpan dulu di situ ya, baru kalau udah balik baru. Oke, dari pembicaraan gue sama Bapak Cahyo mengenai JSP, terus mengenai profil Pak Cahyo, ya harapan kita semua, gue berharap nanti teman-teman dari komunitas Vespa atau pecinta Vespa, ayolah rame-rame kita ke Jogja. Iya, Kita ramaikan Jogja, bikin pecah acara JSP. terima kasih. Terus kalau teman-teman nih mau ada nanya nih, mau nanya Pak Cahyo siapa sih? Atau JSP apaan sih? Gitu-gitu. Lu tanya di komen ya. Terus mungkin Pak Cahyo ada lagi yang mau disampaikan buat teman-teman. Ya, terima kasih. Ya, Terakhir. Ya, mari kita ramaikan JSP. JSP itu tanpa teman-teman komunitas itu nggak ada apa-apanya juga. Tuh. Ya, nggak ada Dengerin. apa-apanya. Ya, itu komunitas itu memang persaudaraan itu yang bisa ngangkat ya culture dunia skuter Vespa khususnya. Oke. Ya, jadi tanpa teman-teman semua, ya JSP nggak ada apa-apanya juga. Sekali lagi, gua Hendra Cahyo, mengucapkan banyak terima kasih. Ayo kita ramaikan Jogja nanti tanggal 25-26 Juli untuk ke JSP, bikin pecah acara di sana. Thank you. Pak, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata Ya, salah. sama-sama.